Kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR di Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 dengan tujuan untuk menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok, baik langsung maupun tidak langsung. Kawasan tanpa rokok atau KTR di Kota Medan memang sudah dilaksanakan dan dilakukan. 7 tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok harus bebas dari asap rokok. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan KTR ini masih ada yang melanggar, sehingga implementasinya dinyatakan belum maksimal. Kami bersama tim melakukan riset kecil dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan menemukan fakta terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Metode pengumpulan data ini dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner. Informan atau narasumber dalam riset ini ada sekitar 60 orang dari berbagai latar belakang. Tahu nggak apa itu kawasan tanpa rokok atau KTR? Nggak tahu. Tahu nggak ada Perda Kota Medan tentang KTR? Nggak tahu. Sesering apa Bang ngelihat orang merokok di tempat ibadah? Belum pernah itu. Sesering apa Bang ngelihat orang merokok di tempat belajar mengajar kayak sekolah gitu? Sering. Sesering apa Bang ngelihat orang merokok di tempat pelayanan kesehatan kayak rumah sakit, puskesmas? Tahu nggak apa itu kawasan tanpa rokok atau KTR, kawasan tanpa rokok? Enggak. Itu tahu nggak ada Perda Kota Medan tentang KTR, kawasan tanpa rokok? Tahu. Kenapa atau pernah nggak abang ngelihat orang merokok di tempat ibadah gitu? Pernah kok. Sering ya. Sering apa ngelihat orang merokok di tempat belajar atau tempat mengajar? Nggak pernah lah kak. Sering apa abang ngelihat orang merokok di tempat pelayanan kesehatan? Nggak pernah kak. Tahu nggak apa itu kawasan tanpa rokok atau KTR, Pak? Kawasan tanpa rokok daerah mana tuh? Aku nggak tahu. Tahu nggak ada Perda Kota Medan tentang KTR? KTR itu apa? Kawasan tanpa rokok. Oh, kawasan tanpa rokok. Pernah dengar sih, tapi entah di mana tempatnya nggak tahu. Tapi kalau di Lapangan Merdeka bebas loh. Sesering apa ngelihat orang merokok di tempat ibadah? Di tempat ibadah kayaknya kurang lah. Sesering apa ngelihat orang merokok di tempat belajar mengajar? Belajar mengajar kayaknya kurang juga. Sesering apa ngelihat orang merokok di tempat pelayanan kesehatan, Pak? Oh, banyak. Cuman di luar aja, kalau di dalam nggak ada mungkin. Sesering apa Bang ngelihat orang merokok di tempat belajar? Kayak sekolah? Sering bang. Sering ya? Kalau di sekolah di dalam kelas mungkin jarang. Tapi kalau misalnya di luar sekolah, di kantin atau di parkiran, mungkin sering aku nampak orang-orang yang merokok di sekolah maupun di kampus ya. Kalau guru misalnya waktu ngajar? Guru waktu ngajar ada. Berdasarkan riset ini, kita bisa sama-sama melihat efektivitas Perda KTR belum maksimal dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok. Melalui kuesioner yang kami sebar secara online, kami mendapatkan data sekitar 55 orang dengan perbedaan gender laki-laki sebesar 36,4% dan perempuan 63,6%. Kuesioner ini juga didominasi oleh anak-anak muda yang berumur 20 tahun dengan presentasi 18,2%, serta pendidikan yang didominasi oleh sarjana sekitar 52,7%. Kami memberikan pertanyaan terhadap para narasumber. Adapun pertanyaan pertama, apakah kamu seorang perokok aktif? Dengan presentasi 87,3% menjawab tidak. Pertanyaan kedua, apakah kamu mengetahui isi Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR? Sekitar 52,7% menjawab iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu mengetahui tempat-tempat kawasan tanpa rokok atau KTR? 80% menjawab iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah melihat orang merokok pada fasilitas layanan kesehatan di Kota Medan? Dan 63,6% menjawab iya. Selanjutnya, apakah kamu pernah melihat orang merokok pada tempat proses belajar mengajar di Kota Medan? Dan 76,4% menjawab iya lagi.
Selanjutnya, apakah kamu pernah melihat orang merokok pada tempat anak bermain di kota Medan? Lagi-lagi 76,4% menjawab iya. Ya, apakah kamu pernah melihat orang merokok pada tempat ibadah di kota Medan? Dan 70,9% menjawab iya. Selanjutnya, apakah kamu pernah melihat orang merokok pada angkutan umum di kota Medan? Parahnya 90,9% menjawab iya. Selanjutnya, apakah kamu pernah melihat orang merokok pada tempat kerja di kota Medan? Dan 80% menjawab iya. Selanjutnya, dan yang terakhir, apakah kamu pernah melihat orang merokok pada tempat umum yang ditetapkan seperti mal di kota Medan? Dan 61,8% menjawab iya. Faktanya, kita masih menjadi sasaran empuk industri rokok. Kita perlu pengawal kebijakan, atau mungkin kita perlu kebijakan baru. Kami masih berjuang agar generasi di masa depan tidak lagi terperangkap dalam masalah yang sama, di mana tembakau menjadi kebutuhan rumah tangga terbesar setelah beras. Sungguh sebuah ironi. Ayo lawan.